orang yang berilmu dibuang kemana, jatuhnya mesti ke kasur. Saya kira orang pekerjaan dianggap sukses itu nggak ada seterata kalau Iya benar. Makanya saya mohon ini untuk alumni semuanya, dimohon nanti pada reuni itu hadir semuanya lah, hadir semuanya. Ini izin sharing Pak, Ibu. Jadi salah satu goal kami termasuk membuat acara ini Pak, podcast segala macam, harapannya kan bisa monetize Pak ya. Ada penghasilan di sini, kemudian nanti masuk ke kas alumni. Nanti setengah lebih itu untuk membantu alumni kita Pak. Misalkan amit-amit ada yang terkendala biaya untuk sekolahnya, insya Allah hasil dari sini kita alokasi ke sana cukup besar Pak. Ini banyak yang lihat ya. Sama ini nanti kita rotok apa Pak? Istilahnya dipajaki lah. Alumni sukses gini dikumpulin. Ya tanggung renteng ngoten Bu. Saya juga sebenarnya pensiunan kapan itu ya punya ide seperti itu. Waktu ketemuan di rumahnya teman itu di perumahan Keraton itu juga saya punya ide itu. Walaupun pensiunan, kita itu dulu bekerja di SMA selama ini, ya semampunya berapa aja biar bantu. Itu saya secara pribadi itu kapan saya berikan ke namanya guru agama Pak Aan, biar disampaikan untuk anak-anak yang punya prestasi atau apa itu bisa. Itu bagi kalau itu bisa itu. Saya itu ya tadi yang disampaikan Bu Ana, dicari anak yang alumni yang berprestasi, yang ingin melanjutkan, kendalanya biaya itu bisa dibantu sedikit, itu bisa dibantu, itu aja, itu sudah alhamdulillah ya. Mungkin yang kan sekarang SMA itu tidak terlalu besar biayanya juga itu ya. Gratis nggak sih? Biaya. SPP? Ya kadang-kadang tergantung dari lembaganya. Kalau merasa masih ada kekurangan itu sebenarnya aturannya sih masih boleh kepada wali murid itu masih diperkenankan ya. Nanti ini semacam komite gitu Pak. Ya nanti itu yang menentukan. Kan walaupun mungkin gratis itu kalau memang tidak mampu tapi kan seperti uang seragam dia beli apa ya untuk kebutuhannya itu kan tetap dibutuhkan itu biasanya itu kan. Mungkin bagi alumni, karena ini yang punya alumni Krian, alumni Kriannya tolonglah didukung ini. Amin. Aku dorong promosi saya seneng juga. Promosi ini juga Pak salonnya Pak. Iya, salonnya juga ada namanya salon. Paling sudah mukti ya. Diajain ke sana. Ya, kan dapat diskon kalau alumni. Aman wes pokoknya Pak kalau sama dan hitam. Ibu kan deket kan. Iya, nanti aku ke sana ya. Ada pijitnya, ada spanya, krimbat, facial lengkap. Bu, dulu itu pernah satu tetangga sama suami. Gitu Keraton. Odi namanya, tapi PS. Iya. Kali Bu Ana tetanggaan. Pas di Keraton. Anak saya itu ada yang ini EO-nya mantan itu laki. Dia laki. Namanya Isam Firmansyah. Sering punya sering pameran di mal-mal gitu. Mal-mal gitu ya. Apa nama IO-nya Mbak? Apa namanya saya kelupaan namanya. Iya pokoknya sering dia itu sampai Mojokerto sampai anak buahnya banyak ya. Jadi rumahnya di sana loh, daerah Meranti, Garuda Meranti sana itu pusat tuh. Wis pakaian tok itu kan. Ya. Monggo. Iya. Padahal dia jurusannya sosiologi. Tapi menyimpang ke usaha, nggak apa-apa ke passion kan. Terus sosiologi itu mempelajari pola masyarakat. Soalnya gini dulu itu di SMA-nya dia tuh juara GOYU kabupaten gitu ya. Akhirnya bisa make up dan sebagainya ya. Bukan jalannya dari situ punya idenya mungkin dari situ kan. Itu yang terinspirasi dari
Ya sekarang berhasil nggak besar ya. Makanya dia sama Aji Roso terus sama Anu itu kenal semua. Jadi kan catering Aji Roso terus apa Soto Kembang, Sono Kembang, Malang itu ya. Itu keren. Ya itu kan. Kalau pernah ngelamar ke sana waktu kuliah, kuliah sambil kerja kan pengennya Bu. Iya. Tapi akhirnya cemplung ke ML. Nomor satunya kan Sono Kembang. Iya, memang Sono Duanya Kembang. Diva bareng itu Iya. ya. Saya tahu. Sukses. Luar biasa Bapak. Luar biasa dong. Nah, Pak Musik itu sampai yang kecil-kecil tahu semua. Saya ini sudah memorinya sudah kalau ketemu baru ingat gitu ya. Makanya saya masih 90 tuh sing dokter sama Krishna itu Iya, Dokter Krishna. tahu ya dokter Krishna. Pengen kita undang juga kok jadi bintang Tapi beliau tamu. jadwalnya agak Ada. padat. Iya. Ada. Terus ya Mas Khairan ini 90 datang semua tadi. Pak Oyong. Insya Allah. Insya Allah nanti kesini siang. Oh, enggak kayaknya. Oh, Di Ini Payung saya ini 2000 enggak? lebih ini 2000 lebih. Oh. Enggak datang. Oh ya. Iya kan petuanya reuni panitia. yang Iya, 2016 iya. juga. Rencananya mau Dan datang. reuni nanti ya sukses. Amin, amin. Kan kemarin 2016 ya. Oke. Iya. Itu 2016 10 tahun reuni. kemudian. 10 tahun. Itu ya saya malah ada anak-anak itu terus diajak foto. Oke. Nah taunya yang foto itu dokter gigi. Di Krian juga dia buka dokter namanya siapa sih itu Farida juga Farida dokter gigi yang angkatan laut deh udah pangkat kok udah mayor Keren. kenal saya juga. Tapi meskipun tadi yang diceritakan Pak Muslim, yang saya nggih Pak, banyak Ya. teman-teman yang sukses nggih Pak. Iya. Tapi teman-teman yang sedang merintis, tidak usah Monggo, minder udah datang. minder jalan Kita aja juga mesti itu nanti merintis. jalan untuk masuk Iya. menuju dunia Buka lebih peluang baik. ya, Pak? Ya buka peluang sehingga bisa membantu untuk usaha apa Betul. masalah Iya, benar. gitu ya. Saling larisi Pak. Ya. Kalau ada teman tukang las, Oh, kita butuh iya. bikin pagar Iya. kan. Tambah itu begini. Iya, konsep dewe ya. Saya kira orang pekerjaan dianggap sukses itu nggak ada seterata kalau Iya, di- benar. sudah nggak ada. Tergantung apa, rasa bersyukur Jadi juga. kita rasa Gimana? apa ya seperti seorang kebersihan sekalipun obet apa itu Iya. dia sangat berarti juga. Benar. Iya. Iya. Karena kalau suatu Punya peran yang instansi besar. nggak ada yang bersih bersih, Nah, nah, itu kan sinten repot. siapa lagi Kan ya. gitu, iya. Jadi saya kira nggak ada strata lah. sukses Kita enggaknya orang masing-masing itu ya. enggak Jadi harus. tergantung dari Iya, kita kadang sendiri sukses membawa diri. tapi hidupnya nggak tenang atau mikir hal yang lain gitu ya. Kon lagi nggak Mikir tenang. KPR. Nah, berarti apa kalau begitu definisi sukses sendiri kan kita Iya, sudah setiap dimana rasa individu kan bersyukur. berbeda-beda. Benar, Bun. Nah, itu kan berbeda gitu ya. Kalau sukses itu menurut saya itu tadi dia mengatasi dirinya sendiri. Iya, Terus mengenal paling dirinya. tidak apa ya berguna untuk dirinya Iya, maupun lingkungannya itu kan dianggap sukses ya. Lingkungan terkecil saja Iya, dulu gitu. terkecil aja dulu Iya. misalnya keluarganya, teman-teman atau tetangga Iya. di sekelilingnya. Ibu rumah tangga itu juga Nah, udah saya sukses. mohon. Jangan dikatakan ibu rumah tangga itu berat. Iya. Tambah, saya kalau ngajar lebih seneng ngajar daripada pekerjaan di rumah. Iya, Bu. Pekerjaan di rumah nggak pernah bisa selesai. Kalau ngajar nggak selesai. Makanya Wana, makanya saya mohon ini Bu alumni semuanya. Oh, dimohon nanti pada reuni itu hadir semuanya lah. Iya, Hadir benar, semuanya. Mungkin dari kakak kelas, adik kelasnya nanti bisa ada hal yang bisa membuka untuk Iya. sukses. Jadi tidak usah melihat masalah latar belakang Iya, ekonomi lah. Yang penting Guru pun nggak sudah nggak ingat kok. Muridnya Iya. yang nakal menyakitin nggak Iya. pernah. Sudah lupa semuanya. Nggak ada yang dipendam dalam hati itu Iya, sudah nggak ada. iya, Jadi iya. walaupun Iya. pernah katakanlah jengkel no, Iya. nggak iso apa. makanya Kok tak tahu ono tuh, sing tak delok ono sing usaha beras. Iya. Iya, Mas Iya. Anang itu. Iya. Anang. Oh, Kraton. Oh iya, Iya. di Tepang. Iya. Ya, itu loh agen beras Iya, sama agen guru beras. karate itu. Iya. Karate, iya. Iya. Itu. Saya masih ingat, makanya saya kalau mengingatkan Bu Anan langsung nyata gitu deh. Iya. Pak Musri ini pasti IQ-nya 170 ke atas deh. Nggak wele ngono. Eling aja. Aku ngapain nonton film periodik kayak sampai ya Allah rasanya ngomel
rekomendasi lu dijomblong. Sama ini Pak, Ibu, izin nitip pesan ke teman-teman alumni. Kalau datang nyun sewu sebisa mungkin kurangi pamer. Kalau bisa jangan nggih Pak nggih. Iya. Jangan. Saya sendiri juga begitu. Kalau kita reuni-reuni dengan teman, dengan apa ya biasa-biasa saja lah, yang wajar aja lah gitu lah. Sehingga tidak, ya memang setiap orang sih kadang butuh pengakuan diri. Tetapi toh orang ya sudah tahu kok kalau dia misalnya begini ya sudah ngerti ya. Gitu. Walaupun dalam beberapa tahun kemudian mungkin ada perubahan-perubahan itu, saya kira bukan itu kan tujuan kita, kan menjalin silaturahmi supaya enak, kita bebas gitu ya. Seorang presiden pun kadang atau seorang jenderal pun butuh teman yang bisa dijak ngomong yang bebas gitu kan ya. Ngomong soal harus berat-berat kayak nggak perlu jabatan ya ditanggalkan semua. Kalau ibu rumah tangga biasa ngomong-ngomongin soal ya aku tambah musik. Teman-teman ketemu gitu tentu. Iya. Jadi nggak usah yang apalah gitu. Syukur-syukur kalau yang dibicarakan itu saling melengkapi, membutuhkan apa ya, pembuka jalan untuk bisa dia juga punya ide untuk melakukan usaha. Sekarang itu saya kira apa ya, hampir semua itu kan wirausaha ya. Wirausaha itu akan lebih cepat gitu loh ya. Insya Allah. Iya, Terus ini loh ya, yang saya alami nih ya. Seperti teman-teman SMA, paling tidak SMA Krian itu datang ke sini rame-rame. Iya, bareng-bareng. Mungkin malam hari berapa, reuni kecil dan sebagainya. Soalnya saya sering ini juga punya teman ini di sebelahnya Transmart. Iya, itu kan ada Little E itu. Oh ya, Little E ya. Nah itu punyanya Mbak Yayu itu teman saya SMA itu juga. Kadang-kadang kita ya reuni di situ gitu ya, reuni di situ. Terus yang punya villa di Trawas itu juga, yang punya hotel di Sevilla Juanda itu sering ya ke sana gitu. Terus kapan-kapan jadi teman SMA satu temannya di aja itu. Terus pagi-pagi itu punyanya Dian Iriana itu pagi-pagi di alun-alun Sidoarjo. Iya, itu ada pagi-pagi itu juga itu. Teman juga itu. Makanya saya ingin teman SMA Krian, ini kan alumni Krian, paling tidak ya sini ya ngopi, sehingga bisa ngobrol, bisa nanti kalau ingin usaha kan bisa belajar di situ gitu. Sama ini loh Pak, apa namanya? Kalau ini saya izin sharing nih Pak. Pas saya merintis itu sesuatu yang saya butuhkan tuh orang yang saya percaya Pak. Iya. Namanya butuh orang yang dipercaya kan, alangkah baiknya teman sendiri tuh. Iya. Nggak mungkin kita langsung percaya dengan orang asing kan. Iya. Nah makanya kalau kita ketemu teman-teman seangkatan, sealumni itu, ya insya Allah bisa lebih dipercaya daripada orang random. Artinya itu bisa membuka peluang ya Pak. Nah, itu mudah-mudahan alumni itu semuanya yang punya usaha bisa datang gantian ke situ ke sini kan gitu bisa membawa. Ya, saya kira apa yang diomong Mas Sony ya hampir semua di instansi pun sekarang di perusahaan, di jabatan mana saja itu kan juga dia akan merekomendasikan temannya sendiri dulu. Paling tidak saudaranya atau apa begitu ya. Artinya dia punya potensi, dia bisa dipercaya atau apa, itu sangat bagus. Kalau sudah kita diberi kepercayaan itu ya kita harus menjaga kepercayaan itu. Gitu ya. Kalau memang tidak sanggup ya ngomong dari semula nggak sanggup. Kalau memang sanggup ya agar supaya perjalanan kita itu dengan teman, dengan itu seperti baik terus sepanjang hidup, sehingga nggak sampai hanya masalah kecil terus kita menjadi putus, itu kan eman-eman gitu ya. Saya sendiri juga begitu dengan teman-teman pensiun gitu, kita menjalin relasi tuh, wong kita itu tinggal berapa, kalau sewaktu kita nggak tahu kapan dipanggil, jangan gitu, takut udah nangis. Nah, kita ya kita nggak tahu ya. Harus sadar ya. Nah, harus sadar itu. Makanya saya tuh sering keliling ke teman-teman Purna itu, ya datang, mereka senang gitu ya. Di parani yang seneng nonton masih. Yang sakit diparani tambah obat waras. Ya, dan saya masih diberi kesempatan masih bisa naik motor, itu kan masih artinya kamu musik masih tutup mana-mana. Mobilnya kemarin loh,
kayak orangnya musrik sesuai seleranya memang begitu. Wah, kamu pilih keren. Selalu muda. Pokoknya kalau pergi mesti sing diajak ke puin ya Pak Musrik. Makanya saya kemarin bilang wah cocok kalau Pak Musrik cocok kan gitu. Ya kita awali dengan perdana ini. Saya juga nggak enak sebenarnya kok sama-sama kimia ya wis Bapak wis mulai aja lah. Kalau Musrik nanti berikutnya. Ini aja Bisa Butarsi itu ada Butarsi, Bu Reni. Nah, kemarin sudah tak tulis semua ini. Cuma Butarsi mungkin agak jauh. Lanjut gitu ya. Tapi saya ke sini. Tahu, biasanya kalau dihubungi Mas. Putranya tahun berapa? 97. Alumni 97 putranya. Alumni 2 nomor 1 Mas Ikhwan itu dulu. Enggak, nomor 2, nomor 3 itu alumni. Nomor 2 enggak, nomor 2 yang di Sidoarjo. Nomor 1 Wawan itu alumni terus. Iya. Nomor 2 nih Yuknim Bergoni salah satu. itu ya. Nah, kalau yang Dani itu di situ. Jadi 2 alumni gitu. Luar biasa ingatannya. Yang Dani itu malah istrinya cantik sekali. Wah, ada sendiri-sendiri sekarang itu Daninya atau istrinya? Ya Daninya. Oh, Daninya guys. Daninya itu kan baik dengan saya. Jadi kalau dulu dari mana gitu luar negeri atau apa dari berarti saya dikirimi rokok Marlboro. Cocok. Marlboro kalau yang build up kan beda. Oh, Beda, rasanya beda ya, rasanya beda. bisa melayang gitu. Beda. sampai analis. Oh, oke. Ya yang dari Terakhir Sehari ngerokok berapa iya. Pak? Masih banyak. 2 Pak, sewangar ya. Ini terakhir Pak, nyun sewu Pak. Ya. Menurut jenengan sukses itu apa Pak? Ibu. Oke, bukan dulu apa Ya, Pak saya? Musrik wis. Sukses itu tidak dipandang dari finansial ekonomi dan ya, walaupun putranya berhasil itu juga sukses. Kita setiap harinya tidak kekurangan apapun, sudah sukses. itu juga namanya sukses. Ibadahnya lancar. Ya, ibadahnya lancar, bisa membantu orang lain, bermanfaat. walaupun sedikit manfaat terhadap orang lain itu adalah sukses. Sukses itu kan ada sukses dunia, ada juga orang yang ekonominya bagus itu tidak sukses di dalam keluarga ya ada, kurang harmonis misalnya. Ya. Kalau bisa memang ya dipandang dari sudut ekonominya ya tidak berlebih tapi juga cukup. Cukup itu kayak tuku mobil ya cukup. Cukup ya. Amin. Nah itu saya kira ya. Jadi orang itu sukses itu hatinya itu senang. Iya. Hati senang, hati tenang. Tanpa punya beban apapun. Jadi beban itu sudah hilang. Kayak saya ini wis gak pernah mikir pokoknya. Pingin pergi ya pergi, bantuin utangan bantu. Baju utangan tadi dua Pak. Tos Ya alhamdulillah ya. Oh, kalau utang nggak gerak atau urip. Gitu. Kalau utang itu kan yang penting bisa meminit gitu loh, dikembangkan. Loh, orang itu utang. Kalau saya nggak utang nggak dulu naik sepeda motor terus ngajar gitu ya. Makanya alhamdulillah saya ya walaupun bagaimana ya bisa merasakan segala jenis mobil gitu loh ya. Pajero ya pernah, panas coba jero. Pernah. Fortuner ya pernah. Kalau Fortuner singkatannya apa Pak? Ya. Nggak ada singkatannya juga Fortuner. Oh, nggak ada. Nggak ada singkatannya di sana. Nah, terus jadi klub Persi pernah, klub PW pernah. Honda Akut itu juga pernah gitu. AIC itu Honda Akut Community Indonesia Community itu ya pernah gitu. Jadi itulah itu bahagia. Jadi bisa membahagiakan juga orang lain. Makanya kemarin tuh ya saya saya kadang-kadang nyewa bis satu gitu, orang-orang kampung saya ajak pergi gitu, ayo lu gitu, senang gitu, itu alhamdulillah. Pak resum ya Pak ya. Kalau versi Pak Muslik sukses itu 1 senang, 2 tenang, 3 bisa menyenangkan atau membantu orang lain. Iya. Sama yang terakhir
uangku mesti diutang. Jadi kalau kamu punya utang gak usah khawatir, konconya akeh. Iya. Kita bisa nyaut kok. Bisa nyaur ya Pak ya. Siap, gak usah khawatir. Iya gitu. Dan saya kalau Ibu sukses gimana? Ya, saya kira nggak beda jauh ya. Jadi bisa memanage dirinya sendiri dalam arti baik secara rohani maupun finansial itu dia bisa memanajemen keuangannya dan sebagainya. Bisa juga tadi minimal berguna untuk orang di sekelilingnya itu ya. Ya tadi dikatakan kalau hanya sukses finansial belum tentu. Tadi dengan anaknya jadi nakal dan sebagainya itu tidak sukses juga gitu ya. Jadi anaknya mandiri, sudah tidak meribui orang tua itu ya. Saya ini pernah baca kisah, benar atau tidak ya, seorang pemenang lomba-lomba internasional sampai beberapa kali, sampai akhirnya dia kurang bersosialisasi. Dia tidak bisa hidup mandiri. Gitu, iya, dia hidup di suatu apartemen masih disuplai makan sama orang tuanya dan sebagainya. Nah, itu kan kasihan. Itu setelah sudah nggak jadi tapi nggak bisa bekerja karena dia merasa perfect. Akhirnya semua yang diharapkan perfect tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saya ini punya tetangga sebenarnya, dia juga lulusan farmasi, IP-nya hampir excellent lah, katakanlah 3,94 itu kan ya excellent ya. Nah, tapi sama mamanya dituntut terus kemana-mana. Waktu praktek di Sidoarjo 1 bulan dibaloi kos, di Surabaya 1 bulan kos, di Jakarta 1 bulan kos. Nah sekarang sudah lulus kerja juga, ini rumahnya ditinggal, malah sama papanya saya lihat sendirian. Ini katanya ngikut anaknya terus ya apa gitu loh. Nggak tahu karena ini kurang bersosialisasi. Itu namanya belum tentu sukses walaupun secara dia pintar dan sebagainya itu, karena nggak bisa mandiri. Itu menurut saya kira-kira. Kalau nanti orang tua nggak ada terus gimana? Nah itu kan orang tua juga tadi dalam mengatakan seperti itu kan dia nggak merasa bersalah, nanti anaknya nggak bisa mandiri kan ya. Nah sekarang kalau orang tua yang secara finansial juga cukup mampu, nah seperti Mas Sony ini juga begitu, anaknya antar jemput, nanti nggak bisa mandiri. Sedangkan anak saya dulu kelas 3, kelas 4 SD tak suruh naik sepeda sendiri berangkat sekolah kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang fasilitas yang tidak secara langsung membunuh anak, itu hal seperti itu. Nah istilah sukses tadi yaitu tadi mandiri, mandiri berguna paling tidak dengan sesamanya, karya-karyanya ada manfaatnya gitu. Itu saya kira itulah mungkin yang bisa. Makanya saya itu anak itu Mas gak pernah saya katakan jadi nokono wis tego ae, wis pokoke nyari ilmu wis tego ae. Iya, istilahnya gini, orang yang berilmu dibuang kemana, jatuhnya mesti ke kasur. Maksudnya jatuhnya tidak sakit. Ya. Tapi orang yang tidak berilmu, ya tetap walaupun ada 1-2 itu sih rekoso gitu. Tapi yang orang walaupun tetap seperti ini pun perlu manajemen. Kalau tidak perlu manajemen tidak mungkin jalan. Ya makanya itu ilmu itu perlu juga. Makanya anak saya di mana saja kita pernah saya itu pernah kehilangan uang 12 juta. Anak saya itu diterima di SDT PLN Jakarta. Saya bayar, tapi oleh ibu saya warek luru kok dari Jakarta karo pada saat itu anak saya tinggi. Kau mana anak ini? Saya bayar aja, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kesempatan gitu ya. Akhirnya diterima di UB itu di Malang ya. Alhamdulillah di Malang. Terus saya ada rezeki beli rumah di Malang itu gitu. Saya ketemu ya iso nulung wong-wong mau maksudnya iya utawa nek ana kancane anakku sudah nang Malang wis nginep kono gitu. Aku koyo mari ini suwe apa? Kosong. Kosong terus. Untukmu kosong terus. Tarsi kok, Pak.
Izin menyimpulkan gitu ya. Kalau sukses versi Buana itu mandiri gitu, bermanfaat gitu. Tapi ada satu hal yang tadi menurut saya ini Bu, luar biasa Bu. Jadi kalau kamu merasa hidupmu perfect, menurut saya itu mungkin ada yang salah gitu ya. Justru kalau kita imperfect, ada yang nggak perfect, ada yang kurang, itu malah bagus. Di situ kita ada ruang berkembang gitu ya. Ada akhirnya kita terpaksa belajar, akhirnya membentuk kita di masa depan makin mandiri gitu ya. Jadi pada saat kita ono kurangi, seneng orek. Jadi jangan malah merasa aduh aku kok kurang ya. Malah harus seneng, itu ruang kita untuk berkembang gitu. Betul gitu. Betul. Nah itu. Super sekali. Udah menyimpulkan Buana. Iya, tapi aku ngerasa kayak dimotivasi loh. Iya, kan bayar kan pernah motivasiku. Ya. Terima kasih Rawi, Pak Muslek, Buana. Sama-sama. Saya terima kasih sudah diundang di sini. Senang sekali Ibu sama Bapak bisa datang. Sehat selalu.